Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini. Amin. Karena terus kita rasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita semuanya terus dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saja kita buka kitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita buka kitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang kecil, sedang teman baca ayat-ayat yang genap, agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya mulai ayat 1, sedang teman teruskan ayat 2 sampai 7. Kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama-sama perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalimat yang terakhir ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, ujung-ujungnya Tuhan pasti akan berikan kepada kita kekuatan, pengertian, hikmat, sehingga kita pasti akan keluar sebagai pemenang atas semua persoalan yang akan kita hadapi. Amin. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan ini kita lihat bahwa secara umum Paulus mendorong Timotius untuk memuridkan orang lain. Bahkan saya katakan di sana, mata rantai pemuridan ini tidak boleh berhenti di Timotius saja, tetapi harus sampai kepada orang yang memuridkan orang lain juga. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah implementasi misi dan pemuridan itu harus betul-betul menjadikan kita pertama-tama murid yang sejati dari Tuhan. Amin. Harus betul-betul membuat kita pertama-tama menjadi murid yang sejati dari Tuhan. Makanya dikatakan ayat 2 tadi, apa yang telah kau dengar daripadaku, kata Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap juga mengajar orang lain. Supaya apa? Supaya amanat pemuridan itu betul-betul berkesinambungan dan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Karena saya sudah sampaikan kepada kita pada minggu yang pertama kemarin, sebetulnya amanat agung itu tidak hanya amanat misi dan penginjilan. Amanat agung itu juga adalah amanat pemuridan. Makanya dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa, sudah? Bukan orang Kristen disebut,
bukan anggota gereja disebut, bukan pendeta disebut, bukan pelayan Tuhan disebut, tapi jadikanlah segala bangsa muridku. Makanya mata rantai pemuridan ini tidak boleh berhenti di Timotius saja, saya katakan di sana, tetapi sampai kepada semua orang yang cakap mengajar dan memuridkan orang lain, sehingga amanat pemuridan itu akan terus berlangsung sampai selama-lamanya, sampai akhirnya semua orang menjadi murid Kristus. Amin. Karena itu pertanyaan pertama sebetulnya Bapak Ibu sekalian adalah, sebelum kita bicara akan memuridkan orang lain, yang pertama adalah apa? Saya sudah murid belum? Itu pertanyaan pertama. Saya sudah murid belum? Karena kalau kita belum murid, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa memuridkan orang lain. Ini mesti kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Nah, tema ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari tema kita bulan ini, di mana bulan ini seperti sudah katakan kemarin minggu yang pertama, tema gereja kita bulan ini sesuai dengan bulan misi GB adalah bersama keluargaku memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tapi ending dari pemenangan jiwa adalah apa, saudara? Menjadi murid Kristus. Itu sebabnya selama bulan ini kita renungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan itu. Minggu pertama kemarin kita sudah dengarkan firman dengan tema bersama keluargaku melayani Tuhan. Lalu kemarin minggu lalu sudah kita dengarkan firman dengan tema bersaksi dengan relevan. Jadi betul-betul kita bersaksi sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Kekristenan bukan berteori. Kekristenan adalah membagi hidup. Apa yang kau alami dengan Tuhan, apa yang saya alami dengan Tuhan, apa yang kita alami dengan Tuhan adalah itulah yang kita bagikan kepada orang lain. Pada minggu yang ketiga ini kita akan dengarkan firman dengan tema implementasi misi dan pemuridan dengan goal. Kita semuanya pertama-tama menjadi murid yang sejati dulu. Murid yang sejati dulu. Minggu depan akan kita dengarkan firman dengan tema Injil yang sejati versus Injil palsu. Karena sekarang ini kalau misalnya banyak orang mendengar firman, mengajarkan firman secara tidak seimbang. Ada yang hanya bicara berkat saja sehingga jatuh ke ekstrim kanan, yaitu sosial gospel. Ada yang cuma penderitaan saja sehingga kemudian menjadi orang itu berusaha sekali. Padahal kalau kita baca Alkitab itu jelas di sana Bapak Ibu sekalian, seimbang antara berkat Tuhan tetapi juga pemrosesan supaya kita semuanya menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, jadi itu yang saya rindukan kita pahami selama bulan ini, sehingga dengan demikian kita betul-betul menjadi murid Kristus seperti yang diharapkan oleh Tuhan itu. Dan untuk sampai ke sana Bapak Ibu sekalian dibutuhkan apa? Dibutuhkan keseriusan. Bilang dulu keseriusan. Nggak boleh main-main. Harus betul-betul serius kekristenan kita. Kalau kekristenan kita tidak serius, Bapak Ibu sekalian, kita akan dengan sangat gampang dihancurkan oleh gelombang-gelombang kehidupan yang makin hari akan makin tinggi. Sekarang saja COVID baru berlangsung bulan 7 bulan ini, saudara, orang sudah banyak sekali yang setengah mati. Padahal Alkitab sudah bilang hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, akan makin sukar, makin sukar, makin sukar, makin sukar. Dalam kondisi yang demikian, kalau kita tidak betul-betul serius bergantung sama Tuhan, Bapak sekalian, kita tidak akan bisa melewati tantangan-tantangan yang berat ini. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan pasti akan berikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Kemuliaan dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pemuridan kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri
maupun kita memberikan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pembacaan kita tadi di sana Rasul Paulus menekankan kepada kita belajar kepada 3 hal. Yang pertama, kita belajar dari prajurit. Kita belajar dari prajurit. Ya saudara, ayat pembacaan kita tadi, ayat yang keempat itu dikatakan di sana dengan sangat jelas, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian, saya katakan di sana bahwa yang ingin ditekankan di sini adalah fokus. Jadi seorang prajurit itu fokus, tidak kesana kemari, komitmen dan kesigapan layaknya seorang prajurit itu yang harus ada pada masing-masing kita. Kita masing-masing harus fokus kepada pembentukan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan kita komit untuk itu serta sikap melaksanakannya seperti layaknya seorang prajurit tadi. Saya sebutkan di sana, ia taat kepada perintah komandannya tanpa memusingkan diri dengan hal-hal yang lain. Ia percaya bahwa semuanya akan disediakan oleh Tuhan yang mengutusnya. Artinya di sini dalam visi yang Tuhan berikan, dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan penyediaan ilahi. Ini yang harus ada pada masing-masing kita, saudara. Kalau kita ingin menjadi murid Kristus, maka pertama kita mesti fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tanpa itu Bapak Ibu saudara, kita tidak mungkin sampai ke sana. Kita harus komit untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus sikap melakukan tanpa menunda-nunda waktu. Hari-hari ini saya banyak belajar dari berbagai kalangan Bapak Ibu sekalian tentang kenapa mereka menjadi sukses dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Sukses sebagai artis, sebagai pengusaha, sebagai macam-macam lah Bapak Ibu. Ternyata saya menemukan di sana persis seperti yang Paulus bilang, ini fokus. Fokus mengerjakan, sehingga walaupun tenaganya gak seberapa sebetulnya, tapi karena dia fokus Bapak Ibu sekalian, maka dia bisa mencapai goalnya pada waktunya. Salah satu kalimat Bapak Ibu sekalian yang sangat membekas di hati saya hari-hari, dia bilang begini, air yang sebetulnya bukan benda keras, tapi dia bisa membolongi batu yang keras, hanya karena dia menetes secara fokus dan konstan di titik itu bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Sehingga di goa-goa itu Bapak Ibu sekalian bisa bolong batu itu yang sangat tebal. Hanya karena apa? Air netes terus-menerus di titik yang sama. Demikian juga kita. Kalau kita rindu menjadi murid Kristus dan kita fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, nggak ada alasan kita berkata ternyata nggak bisa kok, sekian lama saya lakukan nggak bisa, nggak dapat dan lain sebagainya. Bisa. Persoalannya adalah apa? Persoalannya selama ini kita kadang kesana, kadang kesana, kadang kesana, kadang kesana. Dalam kerohanian juga begitu. Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian nggak dewasa. Kenapa? Nggak fokus. Oh, di sana ada hamba Tuhan ngajarin ini, pergi ke situ. Di sana hamba Tuhan ngajarin itu, pergi ke situ. Sana hamba Tuhan begini, pergi ke situ. Sekian lama jadi orang Kristen tidak ada pembentukan dan kedewasaan apa-apa, nggak fokus. Makanya kalau saudara ingin menjadi murid Kristus yang pertama di sini, Paulus mengatakan kita harus belajar kepada seorang prajurit. Harus belajar, harus fokus kepada kerohanian saudara, fokus kepada pertumbuhan saudara,
fokus kepada kedewasaan saudara. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Yang kedua, di sana dikatakan oleh Paulus, kita harus belajar kepada olahragawan. Disebutkan ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Lihat saudara, saya katakan di sana pada bagian ini Paulus mengajarkan bahwa kita harus mendisiplin diri dalam pelayanan. Layaknya seorang olahragawan lagi fokus berlari pada sasaran, atau seperti seorang petinju yang tidak sembarangan memukul. Lagi-lagi ini juga bicara fokus. Berlari fokus pada sasaran, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tidak lihat belakang. Dia tidak asik menyaksikan penonton yang bertepuk tangan menyoraki dia. Dia hanya fokus kepada titik finish. Dan mengikuti aturan-aturan olahraga. Banyak orang Kristen saudara kelihatannya sih kerja keras, semangat pelayanan, tapi semaunya tidak mengikuti aturan-aturan seperti olahragawan tadi. Kalau pemain sepak bola, ya kaki yang menendang bola, bukan tangkap pakai tangan. Tapi kalau pemain volley, tanganlah yang menggerakkan bola, bukan kaki. Dalam kekristenan juga gitu. Harus taat pada aturan yang Tuhan tetapkan. Tanpa ketaatan kita tidak mungkin sampai kepada goalnya Tuhan. Ada rule yang harus kita jalani bisa sampai kepada garis finish dengan baik dan menjadi juara. Walaupun kita menjadi orang yang tercepat sampai di garis finish misalnya, tapi kalau kita tabrak-tabrakin orang lain, tetap kita tidak akan menjadi juara. Tapi kalau kita ikuti rule dengan baik, maka kita akan orang yang sampai ke garis finish dan menjadi orang yang mendapat juara. Kenapa? Mengikuti aturan olahraga. Saya katakan sana dalam pelayanan memuridkan orang lain, kita memiliki Alkitab sebagai pedoman atau aturan lain yang harus ditaati. Ada Alkitab. Kalau dalam konteks gereja ada aturan gereja. Kalau dalam ajaran ada aturan doktrin dari gereja. Sekarang ini kan sudah baca dalam media sosial itu kan kacau gitu. Kenapa kacau? Karena orang melintas aturan, mempertentangkan misalnya katakanlah doktrin dari satu gereja dengan gereja yang lainnya, kacau. Dari semuanya memang sudah sudah terpisah-pisah itu ya memang karena udah ada perbedaan dari semuanya kan ya. Tapi orang tanya kemudian ke sana, misalnya katakanlah lagi rame kan doktrin Trinitas, itu kan tahun 300-an. Sesudah itu sudah ada perpecahan Katolik dengan Protestan, perpecahan Protestan dengan Pentakosta, dengan Baptis dan lain sebagainya. Nah, kita sudah di ujung sini, ditarik ke sana loh. Ada sekian banyak sinode gereja, aliran gereja. Kenapa sih? Itu kan karena ada perbedaan. Tapi sekarang coba disatukan di ujung sini, ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ketika saya dulu jadi seku PGPI, saya akrab dengan ketua PGI,
Karena dengan ketua umum PGRI, saya bilang kita gini aja lah, unity in action, bersatu dalam aksi-aksi menolong sesama. Kalau kita mau menyatukan teologi yang sudah terpecah belah ratusan tahun itu, habis tenaga kita, mati kita, nggak akan menghasilkan apa-apa. Makanya fokus kepada apa? Fokus kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin. Fokus ke sana. Arahkan pandangan saudara kepada garis finish saudara dan ikuti aturan mainnya Tuhan. Maka engkau nanti akan menjadi apa? Murid yang sejati, hamba yang baik dan sejati. Itu yang kedua pembina. Yang ketiga dikatakan di sana, kita harus belajar dari apa? Petani. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan bacaan kita tadi, Bapak Ibu sekalian, disebutkan di sana seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menghasilkan menikmati hasil usahanya. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu sekalian? Saya sebutkan di sana bahwa dari petani kita belajar bahwa dalam pemuritan dibutuhkan apa? Waktu dan proses untuk menumbuhkan, membersihkan, memupuk dan merawat apa yang sudah kita tanam. Dalam pemuritan dibutuhkan apa? Waktu dan proses untuk menumbuhkan, membersihkan, memupuk dan merawat apa yang sudah ditanam. Nggak ada yang instan, Pak. Nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba. Butuh apa? Butuh proses. Dalam proses ini butuh apa? Kesetiaan, kerelaan untuk dibentuk terus menerus. Banyak orang maunya instan, ujuk-ujuk. Enggak. Dalam pemuritan itu dibutuhkan apa? Waktu dan proses untuk membersihkan, menumbuhkan, merawat. Makanya kita para ketua komsel jangan gampang menyerah. Para ketua komisi jangan gampang menyerah. Ketua berbagai bidang pelayanan jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Memang ini hukumnya. Butuh waktu, butuh proses untuk menumbuhkan. Itu satu sisi dari kita yang memuridkan. Tapi untuk yang ingin dimuridkan, ya kita tadi mesti apa? Fokus, bekerja keras. Karena waktu tidak akan menunggu kita. Waktu akan jalan terus. Saudara tidak fokus sebentar saja, maka saudara akan tertinggal. Saya akan tertinggal, kita akan tertinggal di tengah-tengah arus deras dunia yang begitu cepat bergerak ini. Itu berlaku dalam segala bidang kehidupan. Kalau saudara tidak fokus, saudara akan tertinggal. Makanya harus fokus, kata kunci yang penting ini. Kenapa? Ya semua orang bilang sekarang ini era kita adalah era gangguan. Era gangguan. Kalimat yang sangat terkenal sekarang adalah disruption. Disruption itu gangguan, sehingga kita nggak fokus. Gangguan melalui gosip lah, gangguan melalui omongan orang lah, gangguan melalui situasi lah, sehingga kita tidak fokus. Akhirnya apa? Kita tertinggal oleh zaman ini. Makanya Bapak Ibu, hal inilah yang perlu kita pahami supaya kita betul-betul menjadi murid-murid yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya katakan di sana, jadi harus apa? Dibutuhkan waktu dan proses untuk menumbuhkan, membersihkan dan memupuk serta merawat apa yang sudah ditanam. Hingga saatnya hasil yang didapatkan berupa pertumbuhan dan kedewasaan serta kepuasan seperti yang Tuhan inginkan. Bukan yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan.
Sehingga nanti Tuhan akan angkat jempol kepada saudara, Tuhan angkat jempol kepada saya, Tuhan angkat jempol kepada kita. Bukan manusia yang akan angkat jempol. Makanya cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah perkenanan Tuhan itu. Bukan pujian manusia. Bukan pujian manusia, tapi perkenanan Tuhan. Dia nanti akan dengan bangga berkata kepada kita, "Salahlah, hai hambaku yang baik dan setia." Pujian manusia itu gak ada apa-apanya. Kehormatan dari manusia itu gak ada apa-apanya. Dan pujian dari Tuhan itu, perkenanan Tuhan itulah yang Paulus bilang nanti di sana dia akan menghapus air mata kita. Di sini kita banyak mencucurkan air mata oleh karena kesulitan hidup, tantangan hidup, beratnya hidup, dan macam-macam. Tapi Alkitab katakan nanti di sana dia akan menghapus air mata kita. Dia akan berikan kelegaan kepada kita, kepuasan kepada kita. Sekarang di dunia ini ya mungkin kita mendapatkan kepuasan. Kita mencapai prestasi tertentu, misalnya katakanlah, ya paling itu cuma di situ aja. Senang dikit, udah bisa hilang. Di dunia ini paling segitu. Tapi dari Tuhan nanti kita akan dapatkan penghargaan yang sejati, kepuasan yang sejati. Kita semuanya harus berfokus ke sana. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, jadi supaya kita menjadi murid sejati, ini yang perlu kita lakukan. Makanya saya katakan di sana, mari kita praktekkan prinsip-prinsip di atas, agar kita menjadi murid sejati sambil terus berjuang juga untuk memuridkan orang lain, sehingga orang lain juga akan dimuridkan. Jadi tidak berhenti hanya sampai pada diri kita, tetapi harus juga berbuah bagi orang lain, sehingga apa yang Rasul Paulus tadi katakan kepada Timotius itu betul-betul bisa terwujud, yaitu apa? Maka rantai pemuridan tadi, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berhenti di saudara, tidak boleh berhenti di saya, tidak boleh berhenti di kita, tetapi maka rantai pemuridan itu harus berkesinambungan, sehingga apa yang Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, itu betul-betul terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terus kita fokus untuk menjadi murid yang sejati. Kita terus berdoa, kita terus fokus, terus bekerja keras. Tuhan pasti akan berikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Amin. Demikian firman Tuhan.